Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi MIS, semoga siswa-siswi MIS dalam keadaan sehat walafiat. Ingat selalu menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat bepergian keluar rumah. Pertemuan kali ini kita akan ngebahas dan mempelajari tentang termokimia. Pertemuan pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar orang yang sedang bermain bola basket. Nah, kira-kira siswa-siswi MIS pernah bermain basket tidak? Nah, pastinya tubuh siswa-siswi MIS akan berkeringat setelah bermain basket, bukan? Ini merupakan contoh reaksi eksoterm yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa itu reaksi eksoterm? Nah, kita akan pelajari pada bab ini. Nah, kompetensi dasar yang perlu kita ketahui di sini, yaitu yang pertama, siswa-siswi MIS harus mampu membedakan sistem dan lingkungan baik dalam percobaan kimia maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, yaitu mampu membedakan reaksi eksoterm dan endoterm baik dalam percobaan kimia maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut peta konsep yang perlu siswa-siswi MIS perhatikan. Nah, coba perhatikan di sini, terdapat termokimia yang menjadi pokok bahasan kita di bab ini. Nah, termokimia meliputi hukum kekekalan energi dan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di hukum kekekalan energi itu terdiri atau meliputi jadi 3, yaitu perubahan energi panas atau biasa kita kenal dengan delta E, kemudian perubahan entalpi atau delta H, dan persamaan reaksi termokimia. Nah, perubahan entalpi itu dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi termokimia. Nah, sementara perubahan energi panas, jika pada saat tekanannya konstan, itu disebut dengan perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi terbagi menjadi 3 ya. Ada dia hukum S, kemudian data, dan kalorimeter. Nah, ketiga inilah cara supaya kita dapat menentukan perubahan entalpi atau delta H. Nah, di sini jika kita menentukan perubahan entalpi melalui data, maka akan terbagi menjadi 2, yaitu perubahan entalpi standar, delta H standar, dan energi ikatan. Ini dia memiliki data. Nah, jadi kalau di dalam soal biasanya itu yang mempunyai data sehingga kita bisa menghitung perubahan entalpinya hanya 2 ini saja, yaitu perubahan entalpi standar dan energi ikatan. Jadi kedua ini yang mempunyai data ya. Nah, pada perubahan entalpi standar itu terbagi menjadi 5. Nah, ada entalpi pembentukan atau yang sering kita kenal dengan HF, kemudian entalpi pembentukan standar HF ya. Maaf ya, yang kedua ini perubahan entalpi penguraian standar atau delta HC. Nah, kemudian ada perubahan entalpi pembakaran HC, kemudian perubahan entalpi kelarutan standar atau delta H sol ya. Kemudian perubahan entalpi penetralan dan banyak lagi yang akan kita bahas di bab ini. Nah, tadi Miss sudah nanya nih, ada nggak kira-kira dari siswa-siswi Miss yang pernah bermain sepak bola? Nah, kira-kira kalau dari siswa-siswi Miss ini ada nggak yang kira-kira suka bermain sepak bola? Nah, kira-kira kalau saat bermain sepak bola, tubuh kita akan mengeluarkan keringat kan? Nah, jadi
Berkeringat merupakan proses tubuh untuk menjaga suhu tubuh dalam tingkat normal. Nah, dan reaksi dari tubuh yang panas dengan berusaha mendinginkannya. Jadi berkeringat juga salah satu reaksi eksoterm ya nak. Nah, karena energi panas yang dikeluarkan saat bermain sepak bola merupakan panas ke lingkungan. Nah, apa itu termokimia? Ya, termokimia berasal dari kata termos, artinya suhu ya. Kemudian dan chemos, termokimia. Chemos itu artinya kimia. Nah, jadi termokimia cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas atau kalor yang terdapat pada reaksi kimia maupun proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, kita masuk kepada subbab pertama, yaitu hukum kekekalan energi dalam sistem dan lingkungan. Nah, kita di sini sama-sama menyamakan konsep. Nah, yang pertama kita lihat sistem. Sistem pada gambar yang Miss tampilkan, ada sebuah larutan yang di dalamnya terdapat larutan NaOH, natrium hidroksida, dan juga HCl. Jadi udah di-combine, udah direaksikan, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat nak, sistem itu adalah larutan NaOH direaksikan dengan HCl ya, asam klorida. Jadi yang di dalam sini, nah itu termasuk dia sistem. Sementara lingkungan adalah tabung reaksinya dan juga suhu udaranya. Next. Nah, sistem itu bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian langsung dalam suatu percobaan. Sementara lingkungan bagian di luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Nah, ada 3 sistem. Yang pertama, sistem terbuka nak. Contohnya kopi panas dalam gelas terbuka akan melepaskan panas dan uap air ke lingkungannya. Jadi kopi panas jika nggak ada tutupnya ya, jika tidak ada tutup gelasnya, maka itu salah satu contoh dari sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup, contohnya yaitu kopi panas dalam gelas tertutup dapat melepaskan panas atau kalor ke lingkungannya, tetapi tidak ada uap air yang hilang. Sementara yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Contohnya kopi panas dalam satu termos. Seperti ini. Sistem dari contoh yang sudah Miss paparkan. Ya. Kalau kita lihat di sini, sistem terbuka contohnya yaitu heat transfer ya, mentransfer panas. Sementara kalau sistem tertutup, heat transfer, no mass transfer. Jadi tidak ada transfer massa. Yang ketiga, isolated system. Sistem yang terisolasi. Nah, jadi not heat transfer dan no mass transfer. Oke, kita lanjut nak. Nah, ini merupakan perubahan energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut dengan kerja atau W ya. Jadi energi yang dipindahkan dalam bentuk kerja atau dalam bentuk kalor yang mempengaruhi jumlah total energi dalam sistem disebut energi dalam atau delta U lambangnya. Jadi kerja adalah suatu bentuk pertukaran energi
antara sistem dan lingkungan selain kalor. Jadi kalau harga mutlak dari energi dalam tidak dapat ditentukan. Tetapi kalau perubahan energi dalam atau delta U dapat ditentukan dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q tambah W. Nah, di mana di sini jika yang pertama, jika sistem melepas kalor atau melakukan kerja, maka sistem akan rugi karena mengeluarkan energi. Jadi nilai Q dan W adalah negatif. Ini anak melepaskan kalor dan melakukan kerja. Tetapi yang kedua, jika sistem menyerap kalor atau dikenai suatu kerja, maka sistem akan untung karena mendapat energi. Jadi nilai Q dan W adalah positif. Contoh, suatu sistem mengalami perubahan energi. Selama perubahan, sistem menyerap kalor. Ingat, menyerap kalor ya nak, sebesar 250 kilokalori. Selain itu, sistem juga melakukan kerja. Ingat, kalau menyerap kalor tadi apa dan melakukan kerja tadi apa nak? Nah, kemudian sebesar 125 kilokalori, berapakah perubahan energi dalam sistem? Ingat, kalau menyerap kalori berarti kalornya berbentuk positif. Nah, sementara kalau melakukan kerja, maka W-nya berbentuk negatif. Jadi tinggal hasilnya, penyelesaiannya, sistem menyerap kalor Q-nya positif, melakukan kerja W-nya negatif, sehingga delta U sama dengan Q tambah W sama dengan 250 dikurang 125 kilokalori, hasilnya 125 kilokalori. Lanjut subbab kedua, yaitu tentang entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi merupakan jumlah energi panas yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Ya nak. Jadi entalpi dilambangkan dengan huruf H. Dengan huruf H berasal dari kata heat yang berarti panas. Nah, entalpi suatu zat dapat diukur besarnya, tidak dapat diukur besarnya. Tetapi perubahan entalpi dapat diukur. Jadi, kalau kita lihat perubahan entalpi ini bisa kita cari dengan diperoleh dari selisih entalpi produk dengan entalpi reaktan. Nah, rumusnya itu delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Kemudian yang kedua, yaitu bisa diambil dari perubahan entalpi dengan harga kalor. Jadi delta H sama dengan Q. Nah, di sini ada dua. Jika delta H sama dengan negatif Q, itu saat melepaskan kalor, dan jika delta H sama dengan positif Q, itu saat menyerap kalor. Kita masuk subbab yang ketiga, yaitu tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, pada reaksi eksoterm dan endoterm, ini merupakan berdasarkan pertukaran energi. Jadi reaksi termokimia dibagi menjadi dua, eksoterm dan endoterm. Nah, pada reaksi eksoterm itu reaksi kimia yang berlangsung dengan melepaskan panas ke lingkungan. Ingat, ekso berarti exit, keluar, panas ke lingkungan. Nah, jadi contohnya jika pernah megang anak-anak tempe, nah fermentasi pada tempe di situ saat kita pegang, tempe itu terasa hangat ya karena. Nah, itu salah satu contoh nyatanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini gambarnya hotter than surroundings. Jadi, larutannya ini lebih panas daripada sekitarnya. Nah, jadi dia melepaskan kalornya. Jadi panas ke lingkungan. Sementara kalau pada reaksi endoterm, yaitu reaksi kimia yang berlangsung dengan penyerapan energi panas dari lingkungan. Contohnya reaksi antara asam etanoat dengan natrium karbonat. Kita lihat gambarnya di sini, cooler than surroundings, lebih dingin. Jadi larutannya itu lebih dingin daripada surroundings sekitarnya. Nah, jadi dia lebih menyerap kalor. Nah, kita lihat panasnya itu ke dalam sistemnya. Itu dia maksud dari reaksi endoterm.
Nah, bagaimana perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan diagram tingkat energinya? Kita perhatikan di sini, Nak. Pada reaksi endoterm, entalpi sistem bertambah. Ya. Artinya, entalpi produk atau HP-nya lebih besar daripada entalpi reaksinya. Oleh karena itu, perubahan entalpi atau delta H merupakan selisih antara entalpi produk dan entalpi reaksi. Jadi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, sehingga delta H-nya bernilai positif. Berarti ini ya, lebih besar daripada 0. Sementara pada reaksi eksoterm, sebaliknya, pada entalpi sistem berkurang. Nah, berkurang ya. Lihat tanda panahnya yang ini. Berkurang. Kalau yang endoterm dia naik. Reaktan ke produk. Sementara reaktan pada reaksi eksoterm, entalpi sistem berkurang, artinya entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Ini pada gambar, Nak, untuk reaksi eksoterm itu dari produk ke reaktan maksudnya ya. Ini produk. Ini produk, ini reaktannya. Jadinya perubahan entalpinya selisih antara entalpi reaksi dengan entalpi produk, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Berikut contoh soalnya. Suatu campuran reaksi di dalam tabung reaksi menyebabkan tabung tersebut menjadi panas jika dipegang. Pernyataan yang tepat mengenai hal ini adalah A. Entalpi reaksi bertambah, B. Entalpi reaksi berkurang, C. Entalpi reaksi dan hasil reaksi bertambah, D. Entalpi reaksi dan lebih besar daripada entalpi hasil reaksi, E. Entalpi hasil reaksi lebih besar daripada entalpi reaksi. Ingat, Nak, kata kuncinya di sini adalah tabung tersebut menjadi panas jika dipegang. Berarti adanya panas dari sistem ke lingkungan. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena kita lihat di sini, jika opsi A, entalpi reaksinya bertambah. Nah, jika entalpi reaksi bertambah, hanya reaktannya saja yang bertambah. Sementara kalau opsi B itu entalpi reaksi berkurang, berarti dia negatif untuk yang reaktannya. Nah, sementara opsi C itu entalpi reaksi dan hasil reaksi, keduanya itu bertambah. Nah, sementara jika kita Miss sudah sampaikan sebelumnya bahwa yang paling kita perhatikan adalah entalpi produknya. Nah, apakah entalpi produknya lebih besar? Kalau entalpi produknya lebih besar, itu adalah reaksi endoterm. Tapi kalau entalpi produknya lebih kecil, itu adalah reaksi eksoterm. Nah, di sini semuanya tentang entalpi reaksi. Kita lihat lebih besar atau lebih kecilnya. Nah, di opsi D, entalpi reaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Sementara opsi E, entalpi hasil reaksi lebih besar daripada entalpi reaksi. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Nah, ingat, reaksi eksoterm yaitu panas ke lingkungan. Sesuai dengan kuncinya tadi yang menjadi panas jika dipegang. Sehingga entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Thanks. Do you have any question? If you have any question, you can call me in my surel email aisyah.rd@gmail.com or my contact number 082163281375 or my social media in Instagram @aisyah.turatwa. Oke, sampai di sini materi kita.
Jika ada pertanyaan bisa Japrimis atau tanyakan di Google Classroom atau grup WA. Oke, sampai di sini. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.